warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Bincang Unimus. Dengan saya Safa sebagai host pada kali ini. Di podcast kali ini kita kehadiran Presma kita, teman-teman. Dia tuh sangat cantik dan walaupun cantik, dia sangat berprestasi loh, teman-teman. Mungkin langsung saja kita sapa ya, teman-temannya semuanya. Halo Kak Salma. Halo Safa, halo teman-teman semuanya. Kabarnya gimana nih Ya, Kak? alhamdulillah hari ini baik-baik saja gitu. Mbak Safa gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau saya Pak, alhamdulillah juga baik ya Oke, Mbak ya, walaupun digembur dengan tugas-tugas yang oke, ada gitu. mahasiswa banget ya emang ya. Mahasiswa banget Mbak. Oke oke. Nah, Mbak boleh tahu nggak sih Mbak kesibukan Kak Salma itu sebagai apa? Ya, Kesibukan. layaknya seorang mahasiswa ya Mbak Safa ya, tentunya pasti yang pertama itu kesibukannya kuliah gitu. Walaupun sekarang masih semester 7 ya teman-teman, tentunya masih ada nih matkul-matkul yang harus diikuti gitu. Contohnya sebelum podcast ini tadi juga masih ada kelas gitu. Kemudian yang kedua tentunya sebagai Presma di periode ini tentunya mempersiapkan hal-hal dan kebutuhan yang perlu disiapkan untuk berjalannya BMKM seterusnya kayak gitu. Ini berarti Kak Salma itu semester 7. semester 7 prodi. Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora. Masya Allah. Oke, jadi di sini kan posisinya tuh Kak Salma tuh sebagai Prisma kita ya, Prisma BMKM. Ya, betul. Nah, mungkin kenapa sih Kak Salma itu bisa menjadi BMKM Prisma dan kenapa Kak Salma tuh mau menjadi Prisma gitu? Oke, pertanyaan yang sedikit wah gitu ya. Iya, Oke, Masya Allah. terkait kenapa aku mau jadi Presma. Sebenarnya kalau ngomongin tentang perjalanan awalnya pasti panjang banget kan. Tentunya dengan dukungan teman-teman yang pengen Salma maju lah istilahnya gitu bersama Mas Faros seperti itu. Nah, di sini kenapa Salma pengen maju? Tentunya banyak sekali nih keresahan-keresahan yang pengen teman-teman bangun di BMKM itu sendiri. Yang tentunya juga ingin berdampak untuk mahasiswa semuanya. Entah itu basisnya untuk organisasi, basisnya untuk akademik, hingga untuk hal yang bersifat sosial. Makanya di sini Salma Faros berusaha untuk menjadi Presma dan Wapresma di periode ini. Tentunya juga dengan support dan dukungan teman-teman yang benar-benar wah keren banget sih. Akhirnya sampai di titik ini Salma Faros bisa menjadi Presma Wapresma terpilih di periode ini kayak gitu. Berarti kalau untuk latar belakangnya Kak, Latar belakangnya kalau bilang kemauan bisa nggak sih? Jadi kayak tentang boleh. keresahan-keresahan itu tadi, Nah, Salma Faros ingin membenahi dan ingin memberikan dampak supaya semuanya tuh kerangkul sama BMKM kayak gitu. Insya Allah Mbak. Nah, Amin. selanjutnya tuh kan Safa tuh penasaran Mbak. Visi misi yang Kak Salma bawakan tuh apa sih? Kalau visi secara garis besar itu ini bisa jadi tagline seterusnya ya. Jadi menyatu dalam sinergi meraih asa bersama. Jadi kemarin kita membawakan yang namanya Unimus Bersinergi atau Safari Bersinergi yang mana harapannya di sini teman-teman BMKM itu bisa mengakomodir seluruh elemen mahasiswa yang ada di Unimus itu sendiri. Entah itu tadi bersifatnya organisasi dan lain sebagainya. Terus untuk misinya itu kemarin kita buat 4 poin, 4 pilar penting yang bisa kita ingat bersama. Yang pertama itu terkait sinergis, ya sinergis tadi ya tentang kolaborasi seluruh elemen mahasiswa. Yang kedua independen yang dimana harapannya di sini kita bisa berdikari nih, bisa berdiri sendiri dengan hal-hal untuk kita apa ya capai indikator-indikator yang bisa kita bawa ke depannya. Terus yang ketiga kritis. Ini yang kita pengen bawa untuk teman-teman semuanya supaya bisa peduli entah itu tentang isu, entah itu bisa peduli dengan keadaan yang ada di Unimus itu sendiri, bahkan yang ada di masyarakat. Itu yang pengen kita bawa. Terus yang keempat itu terkait dengan aplikatif yang dimana kita pengen berdampak untuk masyarakat. Entah itu nanti sifatnya mahasiswa bisa ke masyarakat, entah itu BMKM itu sendiri. Saya rasa sifat-sifat aplikatif ini perlu kita eksekusi secara nyata lah, tidak hanya wacana saja seperti itu. Nah, untuk programnya Kak, untuk program yang Kak Salma bawakan di BMKM itu apa yang mau Yang paling gitu ya. Oke. boleh? Boleh Spill banget. dikit kali ya. Oke. Boleh. Kalau dari kemarin kita itu ada 6 program ini gabungan ya inovasi dan unggulan gitu. Tapi di sini pengen spill aja satu yang paling gede agenda proker BMKM itu adalah Harmoni Festival. Yang dimana Harmoni Festival ini kita pengen kita bawa sebagai acara puncaknya Milad Unimus seperti itu. Kita pengen akomodir teman-teman UKM, akomodir teman-teman eksekutif, kemudian akomodir teman-teman mahasiswa umum, yang mana kita pengen nih adanya pameran karya ataupun expo yang dimana teman-teman bisa menampilkan ciri khas UKM, ciri khas prodinya, fakultasnya gitu. Jadi kita tahu nih ciri khas yang ada di Unimus itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang paling gencar banget pengen kita coba yaitu adalah membuat program
lingkupnya internasional, yaitu seminar internasional yang mungkin akan menjadi serangkaian dari Harmony Festival itu sendiri gitu. Intinya di Harmony Festival ini kita pengen mengakomodir seluruh mahasiswa, kemudian dosen, kemudian teknik dan lain sebagainya, sehingga nantinya bisa menciptakan suatu program yang gede lah supaya Unimus ini brandingnya wah kayak gitu. Nah, ini masalah tentang UKM nih ya. Iya, waduh Kak, masalah nih. ini ya. Nah, biasanya tuh kan di UKM sendiri tuh ada beberapa UKM yang mungkin nggak jalan. Bahkan ada yang ketuanya nih Kak, dia memiliki proker sendiri, program kerja sendiri, sudah raker, udah pelantikan juga, tetapi proker tersebut tidak dijalankan. Nah, bagaimana Kak Salma tuh menyikapi dari permasalahan UKM tersebut ya? Kalau menyikapi biasanya ya, karena saya juga pernah bergelut di UKM juga. Jadi kalau di UKM tuh biasanya ada yang namanya kultural sendiri kayak gitu. Jadi harus tahu dulu nih monitoring UKM, keadaannya seperti apa, situasinya seperti apa, alur monitoring dan kaderisasinya seperti apa. Nah, kultur-kultur seperti itu menurut saya dari BMKM ini harus tahu dulu gitu sebelum kita terjun untuk menanyakan terkait kenapa prokernya nggak jalan, kenapa ini yang nggak jalan. Kita harus monitoring dulu. Nah, itu juga menjadi salah satu agenda juga program kerja yang akan dilakukan BMKM, yaitu adanya monitoring UKM. Monitoring UKM ini dalam artian tidak hanya untuk menanyakan terkait masalah saja, tapi tadi terkait kultur dan juga terkait dengan kaderisasi, kita pengen tahu tiap UKM itu seperti apa, supaya apa, nanti ke depannya ketika UKM ada masalah, kita punya solusi yang konkret dari alur kaderisasi dan juga alur yang diberikan ataupun kultur yang dari UKM itu sendiri kayak gitu. Jadi konkret nih, lurus gitu kan. Jadi selaras gitu, tidak hanya terkait dengan omongan dan juga opini, tapi juga ada fakta-fakta yang mungkin teman-teman UKM berikan entah itu dari kultur ataupun kaderisasinya kayak gitu. Oke, baik-baik Kak. Untuk kalau UKM memanfaatkan kinerjanya kan nanti akan diharmoni juga ya Kak ya. Betul. Oke, selanjutnya di pertanyaan ini Safa mau nanya mengenai kan Kak Salma tuh sebagai BMKM nih, sebagai presidennya lah, dan sebagai mahasiswa juga kan, betul. otomatis mata kuliah itu juga prioritas kan, Betul. otomatis. Nah, itu bagaimana sih Kak untuk menyelaraskan atau memanajemen waktu antara menjadi Prisma, kuliah sama kesibukan yang mungkin Kak Salma milikin saat ini? Oke, berarti life balance ya istilahnya ya. Bener. Kalau terkait dengan prioritas sebenarnya itu tergantung ke diri kita masing-masing yang bisa membuat skala prioritas itu seperti apa. Tapi kalau dari aku pribadi, kuliah adalah kuliah gitu. Intinya studi, organisasi ataupun kesibukan itu tidak bisa disatukan, tidak bisa dijadikan satu gitu. Ketika memang studi ini harus diselesaikan, maka akan saya selesaikan gitu. Ketika memang organisasi ini harus saya jalankan. Makanya ketika ditanya prioritasnya seperti apa, balik lagi kalau dari saya komitmennya adalah ini tidak bisa dijadikan satu. Jadi semuanya berjalan sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya harus didahulukan yang mana, kayaknya nggak bisa gitu. Karena emang beda konteksnya gitu. Nah, ini kan Safa tuh semua stalking nih Mbak di Stalking. Instagramnya Mbak Salma kan. Wah, Masya Allah banget. Nah, itu tuh walaupun Mbak Salma sebagai Prisma nih, dan sebagai mahasiswa juga kan, tetapi tuh Safa tuh melihat bahwa dari kesibukan Kak Salma ini, Kak Salma tuh tetap ikut lomba. Bahkan kan bagi prestasi dari Kak Salma kan. Nah, itu bagaimana sih Kak antara ya itu kayak kita tuh tetap bisa mengikuti lomba, prestasi yang lainnya, tetapi BEM itu jadi apalagi kan Kak Salma sebagai presiden kan, dan mata kuliah tuh tetap lomba itu tetap jalan. Tetap jalan gitu ya terkait lomba dan prestasi gitu kan. Oke, kalau terkait itu ya sebenarnya prestasi itu adalah bonus gitu kan. Tinggal gimana pijakannya supaya teman-teman dapat prestasi. Menurut aku yang paling tepat itu adalah ikut organisasi. Kenapa? Karena biasanya base-nya untuk mendapatkan prestasi itu base-nya itu ada di public speaking pertama. Terus yang kedua gimana bisa adaptasi dan fleksibel dengan keadaan itu dapatnya di organisasi menurut aku. Nah, aku sendiri menurut aku ketika kita bisa ikut organisasi kemudian bisa bisa adaptasi dan fleksibel dengan keadaan, aku rasa prestasi itu akan kita dapatkan sesuai dengan minat dan bakat juga kayak gitu, tergantung passionnya lah kayak gitu. Ketika memang pengen balancing antara prestasi dan organisasi, ya cek dulu minatnya di mana, passionnya apa. Ketika sudah dapat, gas aja gitu kan, udah dapat bekal di organisasi. Bener gitu. sekali Kak. Oke, jadi kan mungkin podcast kali ini mau hampir selesai nih ya Kak ya. Mungkin nih Kak, Safa tuh mau minta dong pesannya dari Kak Salma untuk
para mahasiswa lainnya, bahkan semester bawah, agar seperti Kak Salma lah. Amin ya Allah. Amin ya Iya. Allah. Oke, kalau kesan mungkin belum ya karena mau baru dilantik kemarin ya. Iya. Tapi kalau pesannya harapannya kita di sini BMKM hadir untuk merangkul teman-teman semuanya, merangkul seluruh elemen mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Mungkin untuk awalan terkesan akan menjadi wacana dan lain sebagainya, tapi di sini kami benar-benar berkomitmen dan sudah membuat berbagai rancangan supaya mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang bisa kami rangkul. Entah itu dalam organisasi, entah itu dalam mahasiswa umum itu sendiri, kami rasa banyak sekali hal-hal yang bisa kita kolaborasikan, banyak sekali hal yang bisa kita sinergikan. Maka dari itu, tentunya Salma Faros di sini benar-benar sangat membutuhkan teman-teman semuanya untuk berjalan bersama. Sehingga apa? Sehingga nantinya goals, kemudian keresahan teman-teman bisa kita selesaikan bersama di periode ini. Mungkin tidak langsung selesai di periode ini, tapi perlahan kita akan mulai di periode ini seperti itu. Oke, baik teman-teman semuanya. Di podcast kali ini mungkin sudah waktunya udah selesai dengan Kak Salma juga. Nah, jadi pesan yang saya tangkap pun bahwa BMKM itu memiliki program ya, dan insya Allah terjalankan juga ya Kak. Amin ya Kak ya. Dan tetap semangat juga buat Kak Terima kasih, Salma Mbak mengenai Salma. kuliahnya juga. Baik. Dan lulusnya juga tepat waktu juga. Amin ya Amin ya Allah. Amin. Ya oke, dari sekian podcast kali ini, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton podcast Bincang Unimus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.